saya Amel Khairani Nabila dari kelas 2F Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan kelenjar kelamin atau kelenjar gonad. Tentunya kelenjar ini sangat tidak familiar di telinga kalian semua. Tapi kelenjar kelamin ini sangatlah penting bagi tubuh manusia, khususnya pada area kelamin. Nah, apa yang kurang familiar ini baiknya kalian tonton video berikut. Sebelum kalian tonton video berikut, baiknya kalian subscribe, like, share, and comment. Nah, berikut penjelasannya. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kelenjar gonad. Kelenjar kelamin disebut juga dengan gonad. Meskipun fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, sementara kelenjar kelamin perempuan berada pada ovarium. Nah, gonad merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin, hormon, yang disekresikan kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi, yaitu hormon pemacu folikel atau FSH dan hormon LH. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon gonadotropin. Hormon berinteraksi dengan reseptornya, mengakibatkan perangsangan atau penghambatan mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel dan efek akhirnya bergantung dari kapasitas serta fungsi dari sel tersebut. Siklik AMP menyebabkan aktivitasi enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sintesis protein dalam sel. Siklik AMP mempengaruhi kecepatan proses ini. Metabolisme siklik AMP menjadi 5. AMP dikatalisis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Dengan demikian, zat-zat yang menghambat enzim fosfodiesterase dapat menyebabkan timbulnya efek mirip hormon. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis kelenjar gonad. Yang pertama yaitu jenis kelenjar gonad pada wanita atau ovarium. Kelenjar gonad wanita dihasilkan dari ovarium. Ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah atau di samping gelembung gas yang terkadang berjumlah sepasang. Ovarium bergantung pada bagian atas rongga tubuh dengan perantaran ceovaria. Ukuran dan perkembangannya dalam tubuh manusia bervariasi sesuai dengan tingkat kematangannya. Warnanya pun berbeda-beda, sebagian besar berwarna keputih-putihan pada waktu lebih muda dan berubah menjadi kekuning-kuningan pada waktu matang. Sel ovarium menghasilkan hormon penting pada wanita. Yang pertama yaitu hormon estrogen yang mempertahankan dan mengembangkan tanda kelamin sekunder pada wanita dan mengatur siklus haid. Dan yang kedua yaitu hormon progesteron yang mempengaruhi perkembangan fetus saat kehamilan dan menjaga kelenjar ASI. Jenis kelenjar gonad yang berikutnya yaitu jenis kelenjar gonad pada pria, yaitu testis. Testis merupakan kelenjar kelamin yang hanya ada pada pria. Adapun dua buah testis yang dibungkus rapi dengan skrotum. Salah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar kelamin pria ini adalah hormon androgen, yaitu contohnya hormon testosteron yang merupakan hormon terpenting dalam pembentukan sel spermatozoa.
Langsung saja, yang keempat yaitu proses pembentukan kelenjar gonad. Nah, yang pertama yaitu pembentukan kelenjar gonad pada laki-laki. Di dalam testis terdapat banyak tubulus yang berisi ciste-ciste seminiferous yang dikelilingi oleh sel-sel kretoli. Kemudian ciste ini akan berdiferensiasi menjadi spermatogonium, yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Terdapat dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu yang pertama, jenis kelamin terbentuk pada stadia akhir perkembangan larva, yaitu pada sekitar 3-4 minggu setelah menetas. Dan yang kedua, jenis kelamin larva setelah menetas kondisinya sangat labil, sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dan yang selanjutnya yaitu proses pembentukan gonad pada wanita. Gonad pada wanita merupakan sejenis kantong yang mempunyai lamela yang mengandung sel-sel Volk yang berdiferensiasi menjadi oogonium. Selanjutnya, oogonium akan mengalami proses ovogenesis menjadi ovum yang dibungkus folikel-folikel, dan folikel ini terletak di dalam lamela yang mempengaruhi ruang ovarium. Pertumbuhan oosit dalam ovarium dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan primer yang ditandai dengan peningkatan ukuran, dan yang kedua, tahap pertumbuhan sekunder yang ditandai dengan terjadinya pembentukan vesikel pada bagian perifer sitoplasma dan meluas ke arah inti sel. Oosit berkembang mulai terjadi akumulasi protein kuning telur dari dalam dan mengatur dengan derivat kuning telur hasil sintesa dari hasil laksogenous vetelogenesis yang dibawa melalui aliran darah. Langsung saja bagian yang kelima yaitu fungsi dari kelenjar kelamin. Nah, yang pertama yaitu fungsi kelenjar kelamin pada ovarium. Sesuai dengan namanya, kelenjar ovarium ini mempunyai fungsi sebagai kelenjar yang memproduksi sel-sel kelamin. Selain itu, kelenjar kelamin ini juga berfungsi sebagai pemberi sifat kewanitaan. Sifat kewanitaan maksudnya adalah pinggul yang membesar, perkembangan glandula mamae, bahu sempit, pertumbuhan payudara, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu fungsi kelenjar testis. Fungsi utamanya juga sebagai penghasil sel-sel kelamin, misalnya saja seperti sperma. Selain itu, mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon testosteron yang mempunyai fungsi untuk menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder. Kelamin sekunder maksudnya adalah adanya perubahan suara yang menjadi membesar sesuai dengan usia seorang pria, adanya pertumbuhan kumis dengan signifikan, dan membesarnya jakun. Yang terakhir yaitu kelainan pada kelenjar kelamin. Kelainan yang pertama yaitu hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seks atau gonad yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita sangat sedikit atau sama sekali tidak menghasilkan hormon seks. Hipogonadisme dapat terjadi bawaan sejak lahir, namun bisa juga terkena infeksi cedera saat dewasa. Jika sejak lahir, maka perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan akan terhambat. Jenis hipogonadisme ada dua. Yang pertama, hipogonadisme primer, yaitu masalah pada testis dan ovarium. Walaupun masih bisa menerima sinyal dari otak, tapi si testis dan ovarium ini tidak mau menghasilkan hormon. Jenis hipogonadisme disebabkan oleh penyakit, contohnya autoimun, penyakit turunan seperti sindrom Turner. Dan yang kedua yaitu hipogonadisme sekunder, terjadi karena ada gangguan hormon akibat adanya masalah pada hipotalamus atau kelenjar pituitari.
dan bagian otak yang memproduksi hormon. Jika sumbernya saja sudah bermasalah, maka tidak ada sinyal yang dikirimkan untuk menghasilkan hormon seks. Nah, ini disebabkan oleh infeksi HIV, TBC, obesitas, penurunan berat badan secara drastis, kurang gizi, operasi di bagian otak, dan cedera otak. Berikut gejala-gejalanya. Pada pria, bulu tumbuh hanya sedikit di area kelamin, berkurangnya massa otot, dada membesar seperti payudara, gangguan pertumbuhan penis dan testis, disfungsi ereksi, osteoporosis, penurunan gairah seksual, masalah kesuburan, merasa kepanasan, dan sulit konsentrasi. Yang kedua yaitu gejala pada wanita. Yang pertama yaitu gangguan menstruasi hingga menyebabkan menopause. Yang kedua, pertumbuhan payudara terhambat. Ketiga, merasa kepanasan. Keempat, penurunan gairah seksual. Dan yang kelima, keluarnya cairan mirip susu pada payudara. Dan yang terakhir yaitu cara penanganannya. Semakin cepat Anda menyadari, maka dianjurkan ke dokter. Penanganan hipogonadisme cenderung berbeda bagi setiap orang, tergantung usia dan seberapa parahnya. Namun, biasanya dokter menganjurkan terapi testosteron pada pria dan terapi estrogen pada wanita. Hal ini sebagai langkah awal untuk meningkatkan reproduksi hormon seks pada tubuh, mendorong gairah seksual, meningkatkan massa tulang, dan memperbaiki suasana hati yang terganggu akibat hipogonadisme. Penjelasan dari saya. Sekian informasi yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan ilmu pengetahuan. Jangan lupa ya, kalian subscribe, like, share, and comment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.